Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 2A ingin menjelaskan tentang electrical system. Di sini saya sebagai group leader bernama Nanda Gita Putra. Saya Kabarudin. Saya Sergio. Saya Jenny Revalian Ditama. Saya Gita Cendrawasita. Baik, jadi saya akan melakukan atau menjelaskan bagaimana apa saja yang kita butuhkan alat safety-nya pada saat praktek atau maintenance. Yang pertama, di sini kita menggunakan safety helmet. Safety helmet ini berfungsi sebagai pelindung daripada kepala kita agar tidak terkena benturan-benturan pada saat melakukan praktek. Yang kedua, di sini ada seragam praktek. Seragam praktek ini juga dibekali dengan reflektor agar ketika pada malam hari atau di kalau dosen tulisannya gelap, dia akan menyala dan orang mengetahui jika kita melakukan maintenance. Yang ketiga ada danger tag. Danger tag ini dipasang di loto dengan loto agar orang mengetahui jika unit itu telah sedang melakukan maintenance. Yang ketiga, yang selanjutnya atau yang keempat itu adalah safety glove atau sarung tangan. Sarung tangan ini melindungi tangan kita dari bahan-bahan kimia seperti oli hidrolik atau yang sejenisnya, atau juga bisa melindungi kita dari goresan-goresan agar tidak terkena luka. Yang terakhir ada safety shoes. Safety shoes ini berfungsi melindungi kaki kita dari kejatuhan-kejatuhan atau terlindas oleh barang-barang. Dan di safety shoes ini terdapat besi di ujungnya supaya melindungi kita dari benturan-benturan pada kaki kita. Langkah selanjutnya kita akan mengecek bagian selnya. Kita cek berapa. Normalnya adalah 1280. Di sini tertulis 1250. Di cairan elektrolit sel yang pertama itu masih bisa digunakan. Lanjut ke sel yang kedua. Di sel yang kedua menunjukkan 1200. Di sel kedua ini cairan elektrolitnya kurang memiliki arus listrik ataupun tegangannya kurang. Lanjut di sel yang ketiga. Di sel ini juga terbaca 1225, yang artinya tegangannya kurang juga. Selanjutnya di sel yang keempat. Di sini tertulis 1225. Tegangan di sel keempat juga kurang. Kemudian sel yang kelima
tegangannya juga kurang. Kemudian sel yang keenam, juga 1225 dan tegangannya juga kurang. Aki ini memiliki spesifikasi 12 volt dan kita akan mengukurnya menggunakan multimeter analog dan multimeter digital. Yang sekarang ini multimeter analog. Kita putar kodoknya pada 50, kemudian kita pasangkan probe ke kutub yang merah ke kutub positif, yang hitam ke kutub negatif. Dan hasil dari pengukuran ini adalah 11 volt. Selanjutnya kita akan mengukur menggunakan multimeter digital. Sama seperti yang tadi, kita letakkan dan hasil di sini adalah 12,72 volt. Di sini saya akan melakukan pengecasan pada aki. Yang pertama kita harus mencolokkan ke stop kontak supaya aktif. Nah, kabel merah ini kita bisa menancapkan pada terminal positif di aki. Dan kabel yang hitam ini kita tancapkan ke terminal negatif pada aki. Untuk melakukan pengecasan kita perlu membuka fan plug. Kali ini kita akan menunggu sampai baterai ini terisi dayanya. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi jumper pada baterai. Di sini terdapat baterai yang berwarna merah dan hitam. Baterai merah kita umpamakan sebagai baterai yang bagus, dan di sini baterai hitam kita umpamakan bahwa baterai ini buruk. Untuk melakukan jumper pada baterai kita memerlukan dua kabel jumper. Yang pertama kabel jumper yang merah positif dan yang hitam negatif. Untuk kabel jumper yang positif kita tempatkan pada baterai dengan kondisi yang baik. Selanjutnya kita tancapkan ke baterai dengan kondisi yang tidak baik. Juga kita menancapkan kabel ke baterai yang kabel hitam ini ke baterai yang baik, lalu menancapkan ke baterai yang buruk. Selanjutnya kita akan mengecek ulang baterai yang telah dicas selama 5 menit. Dari pengukuran sebelum baterai dicas adalah 12,72 atau 73, dan setelah dicas selama 5 menit hasilnya 12,87.